Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya Pak. Kami ini Pak dari Universitas Tanjung Pura, Ya. Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Ya. Di sini mohon maaf Pak sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini berhubungan dengan praktikum mata kuliah TPTPU Pak. Iya. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Bapak sebagai tani kelapa dalam ya Pak ya. Iya. Tani kelapa. Mungkin pertama di sini kami ingin menanyakan pembibitan nih Pak, pembibitan kelapa dalam. Di sini bibit yang Bapak gunakan nih varietas apa ya Pak? Kami di sini sih varietasnya sih ada dua sebenarnya. Pertama kelapa lokal yang kami sebut di sini, atau kelapa tahun lah yang sering kami sebut di sini. Yang kedua itu kelapa hibrida. Kelapa hibrida. Iya. Itu apa perbedaannya tuh apa ya Pak? Perbedaannya sih ada sih perbedaannya. Ya. Nah, kalau kelapa tahun atau kelapa lokal yang kami sebut di sini, dia ini buahnya relatif lebih besar gitu. Umurnya juga sedikit panjang, sedikit lebih lama ketimbang kalau kelapa hibrida ini kan dia komposisinya unggul. Dari jenisnya pun ada perbedaan sih sebenarnya. Pertama mungkin buahnya dia kemungkinan sedikit agak kecil ketimbang yang kelapa lokal itu. Berarti lebih unggul ke kelapa hibridanya Pak? Ya kalau unggulnya sih mungkin kelapa hibridanya, tapi varietas yang kami di sini, petani di sini sih kebanyakan dia kelapa tahun. Oh, kelapa tahun. Kelapa tahun ya, atau kelapa lokal yang kami sebut. Biasa dapat bibitnya atau anakan kelapanya tuh dari mana Pak? Atau membudidayakan sendiri atau ada itunya yang mengasupnya yang kalau kelapa kami di sini sih kami budidayakan sendiri. Nah, kami lihat dari teman juga, kadang minta juga dari teman gitu. Kalau buahnya bagus, dia agak besar, habis itu buahnya sedikit lebat, kemungkinan kami bisa membeli, kadang menukarnya gitu. Seperti itu sih, tukar menukar gitulah kami di sini. Lalu Pak, kalau untuk teknik pembibitannya yang Bapak lakukan untuk budidaya ini tuh bagaimana? Kalau tekniknya sih nggak begitu kami pahami sih sebenarnya, hanya sepengetahuan kami saja. Karena kami kan ya termasuk petani tradisional lah di sini kan. Yang mana apa yang kami ketahui itulah yang kami lakukan. Itu sih seperti ya paling kami lihat buahnya sedikit besar dari pohon itu, nah jumlahnya juga agak banyak, paling itulah yang kami semai. Kami letakkan ya sekitar banyak lah kan gitu, tidak ya sekitar, kalau sudah tumbuh itulah yang kami pindahkan. Ya tidak inilah tekniknya tradisional lah. Karena tidak ada campur, dan pemerintah pun kami belum ini gitu kan. Jarang lah kami ke pemerintah itu juga sih, belum ada lah dari pemerintah. Kalau ini Pak, kalau waktu pembibitannya sendiri berapa lama ya Pak ya? Mau biar dipindahkan gitu ke lapangan? Kami sebenarnya sih nggak pernah perhatikan berapa lama, paling kami ini sih sekitar 4 atau 5 bulan sih. Dia kalau sudah tinggi sekitar 1 kilan atau 2 kilan itu sudah bisa kami pindahkan biar akarnya enggak terlalu jauh. Kalau sudah terlalu jauh, nanti kalau kita pindahkan akarnya sudah kita potong, dia sedikit inilah kan, sedikit sakit gitu, dia pertumbuhannya pun sedikit terganggu. Itu aja. Gitu ya. Lalu ke proses penanaman Pak, kalau Bapak sendiri bagaimana sih cara teknik yang dilakukan penanaman? Oh ya,
Kalau teknik penanaman di sini, kalau lahannya kami bersihkan dulu dari rumput-rumput, kami buat mungkukan. Kami buat mungkukan itu sekitar ya bawahnya sekitar 1 meter, tingginya mungkin ya setengah meter lah tingginya kan. Habis itu ada yang bentuknya segi empat, ada bentuknya bulat. Itu aja sih. Habis itu baru kita pindahkan. Itu pun kita lakukan perawatan juga setelah itu. Sekian berapa tahun sekali kita tambahkan lagi minggukannya, biar akarnya tuh nggak terlalu cepat keluar gitu. Itu kan proses dia mencari makannya, itulah yang perlu kita jaga. Iya. Tapi kalau pas penanamannya tuh apa ditambahkan pupuk atau enggak ya Pak? Maksudnya pas dimungkukannya tuh dikasih pupuk lagi atau enggak? Nah, kami di sini sih nggak kami kasih lah. Nah, nanti kalau ya sekitar setahun lagi kita lihat, kita pupuk. Kalau harusnya kita pupuk. Kalau dia sudah coba subur, biasanya nggak perlu kami pupuk lah. Kita lihat yang ini aja sih, yang sedikit kurus, yang kurang cepat naik. Nah itu ya. Terus poin ketiga ini Pak, tahapan pemeliharaan ya. Kalau teknik yang Bapak lakukan untuk pemeliharaannya sendiri itu bagaimana sih Pak? Dari yang belum berbuah kan atau yang sudah berbuah nih? Yang belum berbuah, kemudian yang sudah berbuah. Nah, kalau pemeliharaannya sih, lahan itu kalau sebisanya lahan itu sih jangan sampai semak terlalu tinggi lah, karena kalau semaknya terlalu tinggi juga mengganggu juga sih pertumbuhan dari kelapa itu. Paling waktu itu kami hanya melakukan penebasan. Kalau rumputnya masih tidak terlalu tinggi, kami juga melakukan penyemprotan lahan itu. Lalu kalau untuk pemupukannya Pak, Ya. Nah, kalau untuk pemupukannya tuh Bapak biasanya pakai jenis pupuk apa ya Pak? Kalau dia masih kecil, belum berbuah itu, paling kita memakaikan pupuk urea biar dia ada pertumbuhannya, biar dia maksimal. Jika sudah berbuah, kami di sini sih biasa kami aplikasikan dengan pupuk NPK agar buahnya itu, sepengetahuan kami lah ya, buahnya itu ya sedikit bertambah lah ya, itu sih. Kalau yang sudah besar sudah kita panen, kalau lebih baiknya itu setahun itu 2 kali kita lakukan pemupukan. Kalau tidak pun setahun sekali kami lakukan. Kalau untuk takaran atau dosis yang biasa Bapak berikan ke tanaman tuh untuk pupuknya sendiri tuh ada itunya ya Pak? Ada takarannya ya Pak? Kalau kami dia pohonnya sudah agak tinggi, ada berbuah, ya kalau maksimal sih 1 kiloan sih bisa mencapai, bisa lebih biasanya. 1 kiloan per pohon ya Pak? Iya. Caranya paling kita sebar di sekeliling pohon itu. Kalau yang kecil sih, yang masih kecil, paling ya setengah kilo mungkin sih nggak nyampai lah. Yang penting pertumbuhannya saja dulu yang waktu kecil. Kalau itu Pak, kalau biasanya dalam pemeliharaan yang Bapak lakukan, kendala yang sering dihadapi itu apa ya Pak? Ada hama atau penyakit gitu? Kendalanya sih kalau di pemeliharaan itu sih, kalau yang rendah sih masih bisa lah kita atasi. Kalau yang rendah kan biasanya penyakitnya itu ada sedikit ulat-ulat yang memakan daun-daun muda itu. Kalau yang masih rendah, kisaran 1 meter atau 2 meter masih tingginya, masih bisa kita aplikasikan pestisidanya, insektisidanya. Kalau yang sudah tinggi sekitar 5 meter sampai 10 meteran itu kami sih belum bisa mengaplikasikan apa, karena dia terlalu tinggi. Kita bagaimana caranya nanti kan
kami sih ingin berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sih sebenarnya, cuman kan masih belum inilah ketemu dengan itu pihak itu. Tapi kalau biasanya penyakit itu, kalau yang kecil biasanya ulat-ulat. Nah di situ seperti namanya kumbang. Kumbang. Nah kumbang yang memakan yang pucuk muda-muda itu. Nah kalau yang sudah berbuah ini banyak sih dia. Ada tikus, dia makan buah-buah muda itu. Tupai pun juga ada. Dia sebelum besar, sebelum tua itu udah jatuh, jadi kan nggak bisa kita inikan lah. Berarti kalau pohonnya di atas 5 meter itu udah susah dikendalikan ya Pak ya? Ya kita susah ini aja sih sebenarnya, penyemprotannya itu mau bagaimana sih, itu aja sih sebenarnya. Kalau yang masih kecil-kecil kan lebih enak, 2 meter itu sih masih bisa lah kita aplikasikan penyemprotan. Dipanen. Pak, selanjutnya kita masuk ke pemanenannya Pak, proses pemanenannya. Panen pertama tuh biasanya umur berapa tahun Pak kelapa? Nah, tergantung jenis kelapanya sih sebenarnya ya. Kalau kelapa lokal itu umur dari tanam sampai panen itu sekitar 6 sampai 7 tahun. Nah, itu sudah pasti panen ya. Kalau kelapa hibrida itu, yang kelapa hibrida kan kelapa unggul, dia 4 tahun lebih aja sudah bisa panen. Itu sih. Kalau untuk proses pemanenan ini gimana Pak? Kalau udah tinggi-tinggi gini? Kalau pemanenan ini sih, kalau kelapa yang sudah tinggi-tinggi begini, kami lakukannya mandiri lah, sendiri kita lakukan dengan cara pemanjatan. Sudah kita panjat, kita jatuhkan buahnya, kita sembari kita merawat juga sih di atas, kita bersihkan sampah-sampahnya biar tikus juga berkurang, jadi nggak ini terlalu bersarang di atas. Seperti itu sih sebenarnya pemanenannya. Kalau untuk hasil Pak, sepanjang Bapak budidaya kelapa ini paling maksimalnya gimana Pak? Berapa ya Pak? Tergantung luas lahannya sih. Untuk harganya gimana Pak? Saat ini sih harganya sih termasuk relatif mahal sih. Kalau harga itu di atas 4 ya. Kalau harganya di atas 3.000 sih ya relatif mahal sekarang. Di atas 3.000-an. Kalau pemasarannya tuh Pak langsung ke pengepul ini Pak, sama orang-orang yang beli ya? Iya, kita langsung ke pengepulnya. Biasanya sih kalau tidak sedikit kita langsung antar. Kalau misalnya kita tinggal telepon, mereka yang datang. Kalau masalah harga, kalau dengan kita bawa, paling selisihnya paling 50 rupiah saja sih. Karena mereka kan hitung ongkos mereka ngangkutnya. Seperti itu kalau kita bawa umpamanya 3.100. Nah mereka ngambil kalau mereka yang ambil paling 3.050. Itu sih nggak terlalu inilah mereka. Kalau ini Pak, selama adanya pandemi COVID-19 Ya. biasanya apakah mempengaruhi pemasarannya atau masih sama kayak yang
Kalau masalah pengaruh pandemi ini kan dari bulan Maret ya mulainya. Tapi dari saya lihat nih sebelum bulan Maret itu, sebelumnya lah berapa bulan yang lalu itu harganya relatif lebih murah loh. Nah, setelah terjadinya pandemi ini dia merangkak naik. Sebelum pandemi itu kisarannya 1.500 sampai 2.000-an. Tapi setelah masuk ke pandemi ini dari bulan Maret itu sedikit meningkat ya 2.000 lebih. Sampailah dari bulan November Desember ini dia sudah mencapai harga, kemarin sih sempat harganya 4.000 ya per kilo ya. Jika buahnya besar dia 1,5 kilo aja sudah lebih dari 5.000 kan. Jadi pandemi ini untuk kelapa ini sih saat ini tidak berpengaruh, tapi yang berpengaruh itu ke tanaman sayur-sayuran. Nah yang itu dia berpengaruh karena mungkin daya beli mereka itu yang relatif berkurang karena kan pekerjaan banyak yang tidak bisa dilakukan karena pandemi. Tadi lupa nanya Pak, kalau untuk luasan ini nih apa perkebunan Bapak nih berapa ya Pak? Kalau luasan lahan ini sih sekitar 2 hektar. Nah, karena kita pun tidak serta-merta semua kita tanami. Kalau yang kelapa ini sih sekitar 1,5 hektar. Sisanya kami juga tidak semua kita tanami kelapa. Kita juga tidak meninggalkan padi juga gitu. Karena padi kan adalah kebutuhan pokok kita di sini gitu. Karena kami petani, janganlah petani sampai beli beras gitu lah maksudnya. Ada kelapa juga kan. Nah untuk di lauknya kalau padi ya kita konsumsi sendiri. Berarti ini selanjutnya gitu ya, kelapa lokal sama kelapa India atau Enggak sih, ini yang pertama ini kita tanami kelapa lokal. Habis itu ada lagi berapa ini karena baru juga kan kelapa hibridanya. Tapi kalau kelapa hibrida ini sebenarnya kalau dia ingin lebih maksimal kita nggak boleh memangkas daunnya yang masih hijau. Itu akan mempengaruhi pertumbuhannya juga, akan mempengaruhi cara cepatnya berbuah juga berpengaruh. Dia akan lama kalau kita pangkas yang muda-muda daun hijaunya itu. Kalau yang lebih bagus kita biarkan dulu, jika dia sudah kering nah barulah kita bersihkan, itu relatif lebih cepat. Nah, kalau kelapa hibrida itu 4 tahun kalau kita tidak potong daun juga itu sudah berbuah ya. Kalau kita sering kita pangkas karena kita kan biasa berjalan menghalangi, kalau kita pangkas tuh, nah itu yang membuat dia lambat berbuah. Aturannya 4 tahun dia bisa 5 tahun dia bisa. Kalau kelapa lokal ini sih memang dia waktunya sekitar 6-7 tahun, itulah dia pasti dia berbuah. Biar kita pangkas nanti dia tetap akan berbuah karena dia akan relatif lebih lama. Cuma mungkin itu Pak yang kami tanyakan kepada Bapak. Bermanfaat sih Pak, siapa tahu nanti kedepannya bisa Bapak kan ya maaf Pak udah repotkan. Nah, Bapak. sama-sama.